sebetulnya kalau dari segi kualitasnya, kalau mau ngeliat sepatu tuh bagus, kualitasnya itu dari mana sih lihatnya? Oh, oke. Kalau untuk dari sepatu bagus atau enggaknya, Misalnya ini nih. misalnya ini ya. Kalau untuk produk aku sendiri sih, aku kan orang yang sangat perfeksionis. Jadi aku tuh bener-bener utamain produk itu, pertama itu kenyamanan. Nyaman. Iya. Kedua itu adalah loyalitas terhadap konsumen. Jadi aku benar-benar pedulin konsumen aku banget. Nah, contoh sepatu aku ini tuh benar-benar empuk kayak bantal. Kamu boleh tekan. Oh gitu. Jadi ya. waktu kita kaki wanita masuk ke sepatu itu benar-benar nyaman banget karena benar-benar empuk banget kayak bantal. Terus kedua di bagian sininya itu semua tuh benar-benar nyaman semuanya dari depan sampai belakang. Gitu ya. Ada ininya ya. Jadi nggak bikin kaki itu lecet sama sekali. Lecet. Nah, so far yang pakai sepatu kamu ada siapa aja? Oh, udah banyak sih. Udah terjual ribuan sepatu juga. Tapi kalau untuk orang-orang ternama itu ada artis tanah air, ada Alice Nurin. Oh, Alice Nurin pakai. Iya. Oke. Kerjasama bahkan juga. Kerjasama. Wow. Terus ada Tina Tun juga. Tina Tun. Oke. Wenda Tan. Istrinya Ruben. Ruben ya. Oh iya. Terus siapa lagi ya, banyak, ada Jakarta Fashion Week juga, desainer-desainer di Indonesia juga. Boleh tahu nih kisaran harga dari berapaan nih? Oh, harga aku mahal tuh banget nih pasti, 1 jutaan, 2 juta. Nggak sampai lah. Oh gitu? Iya, harganya sekitar 200 sampai 300-an. Oh murah ya? Iya, tapi kualitasnya bener-bener is the best gitu. Jadi ini nih semuanya koleksi-koleksinya nih sebagian ya, sebagian ini ya. Ini sebagian koleksi-koleksi aku. Nah kalau misalnya yang paling pertama kali dibuat yang mana dulu? Oh, yang paling pertama kali dibuat itu yang ini. Ini. Oh is. Karena dulu tuh, ya dulu tuh lagi in banget kayu-kayu kayak gini. Tahun berapaan tuh? Tahun 2013-an lah. 2013-an ya? Kayak gitu. Yang pertama, Valentina Meiliana. Iya. Ada ininya nih, ada logonya nih. Oke. Tentunya untuk sampai di posisi sekarang banyak sekali jatuh bangunnya, ya nggak sih? Iya. Itu kira-kira seperti apa? Bisa diceritain nggak? Oh, kalau untuk masa jatuh bangun, dulu aku itu sempat bangkrut. Bangkrut? Iya. Oke. Bangkrut itu banyak, sampai aku satu titik tuh ngalamin takut gitu loh. Takut untuk bangkit lagi. Ya, waktu itu aku bangkrut hampir 100 juta. Waktu itu pada usia sangat muda ya, umur berapa waktu itu? 18 tahun. Aku bangkrut itu dan aku ngalamin banyak hal. Dan aku bahkan tuh sampai down. Aku takut gitu. Sampai apa mendingan aku stop aja. Tuh, aku sampai mikir apa mending aku stop aja terus aku jadi orang biasa aja. Tapi aku berpikir lagi bahwa kalau misalkan aku saat ini give up, aku nyerah, bahwa 10 tahun kemudian aku akan jauh lebih menyesal. Misalnya karena kenapa ya waktu 10 tahun dulu gue nyerah gitu. Akhirnya aku berdoa gitu. Aku berdoa sama Tuhan, aku yakin aku bisa, dan akhirnya aku bangkit lagi. Menurut Valen sendiri, itu definisi kesuksesan menurut kamu apa? Definisi kesuksesan adalah ketika kita berani mengambil keputusan untuk keluar dari zona nyaman kita. Wow. Betul. Sekarang kamu lagi keluar dari zona nyaman dong? Pastinya. Karena kan di mana anak kuliah itu kan ya paling mereka belajar, main. Selesai kuliah main gitu ya. Tapi aku gimana is very difficult for me. Bahkan aku dulu ya kalau misalkan bahkan sampai detik ini pun kayak misalkan belanja bahan sepatu itu di tengah-tengah lagi banjir. Aku pakai motor sama ojek aku. Dan aku bawa barang banyak banget. Dan itu aku lakuin rutin setiap hari. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Oh, jadi ada cerita-cerita menarik nih sebetulnya di balik apa namanya perjuangan kamu selama ini. Jadi tadi gimana? Jadi kamu sempat nganter, bisa diceritain dong. Itu gimana? Iya, jadi kayak misalkan ya, hujan sampai banjir, sampai kadang motornya tuh oleng saking banyaknya barang kan. Iya, karena aku bener-bener pengen mulai semua tuh dari nol. Aku pengen gimana caranya aku tuh mulai tanpa modal dari orang tua aku. Nah, makanya semuanya aku coba bener-bener susah banget. Semuanya aku coba dari bawah semuanya. Bahkan kayak misalkan aku bawa barang, itu yang bahannya nyangkut di tiang listrik. Itu berjam-jam aku bawa, itu berat gitu loh, kayak gitu. Nganter sendiri semuanya? Iya, semua sendiri.
Wow. Itu demi untuk mendapatkan kepercayaan dari customer ya. Dan demi impian hidup sih ya. Kira-kira kamu punya apa ya, mimpi-mimpi besar atau harapan-harapan besar terhadap apa yang sedang kamu lakukan sekarang dan juga terhadap teman-teman anak-anak muda yang lagi nonton sekarang, anak-anak muda Indonesia? Iya, jadi kalau kayak di Amerika itu kan tingkat kewirausahaannya sangat tinggi kan. Nah, aku pengen Indonesia ini tuh banyak timbulnya para entrepreneur muda, apalagi di usia muda kan. Nah, aku pengen semua rasa takut tuh dibuang gitu. Maksudnya kita harus berani gitu loh. Jadi aku pengen banyaknya anak-anak muda yang menjadi seorang entrepreneur. Justru karena mereka masih muda dan mereka masih punya banyak waktu untuk mengejar mimpi mereka, itu justru peluang banget kan. Dan bukan hanya itu, justru untuk yang udah berumur juga 40-50 tahun ke atas, justru karena mereka punya asam garam hidup lebih banyak, mereka punya peluang yang jauh lebih besar juga. Jadi sebetulnya keuntungan kita sebagai anak muda adalah kita punya waktu yang banyak. Betul. Ya kan? Dan tentunya kita juga kadang-kadang tidak menyadari bahwa setiap kita sudah dibekali sesuatu yang dari Tuhan, tentunya kita sudah dapat, dan itu salah satunya adalah ide, kreativitasan, ya kan, segala macam. Cuma masalahnya kita takut. Jadi intinya kita jangan takut dan tetaplah bermimpi dan mulai bergerak. Pede dengan apa yang kita punya. Thank you very much, Valentina, Meliana. Thank you. Sukses terus ya buat brandnya. Dan ditunggu model-model sepatu cowoknya ya. Pasti. Oke. Oke.